selalu diberi kemudahan untuk menjalankan segala aktivitas. Baiklah anak-anak yang Bapak cintai, materi kita pada pertemuan pelajaran IPS yaitu masa demokrasi parlementer. Nah, untuk itu apa sih tujuan dari pembelajaran pada hari ini? Yang pertama, yaitu peserta didik dapat menjelaskan kronologis masa pemerintahan demokrasi parlementer. Yang kedua, peserta didik dapat menguraikan perkembangan kabinet masa parlementer. Baiklah anak-anakku, itulah tujuannya. Pertama, bahwa masa demokrasi parlementer ini berlangsung pada tahun 1950 sampai 1959. Hal ini setelah terjadi berakhirnya Republik Indonesia Serikat. Untuk lebih paham, tentu saja kita harus mengetahui konsep atau pengertian apa itu demokrasi parlementer. Yang disebut dengan demokrasi parlementer yaitu suatu sistem pengelolaan dan pengorganisasian suatu pemerintahan dalam negara dengan pertanggungjawaban kepada lembaga yang lebih besar yaitu legislatif atau parlemen. Praktiknya demokrasi parlementer ini berupa demokrasi liberal yang berlangsung dari tanggal 17 Agustus 1950 sampai tanggal 5 Juli 1959. Adapun konstitusi atau undang-undangnya yaitu Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 atau lebih dikenal UUDS 1950. Ya, baiklah, kita dalam sistem pemerintahan demokrasi parlementer ini tentu saja ada ciri-ciri yang kita bisa pelajari bahwa itu adalah merupakan demokrasi parlementer. Yang pertama, kabinet disusun berdasarkan perimbangan kekuatan kepartean dan di dalam parlemen. Kemudian yang kedua, presiden itu hanya sebagai simbol kesatuan dan sebagai kepala negara. 3, kepala pemerintahannya disebut Perdana Menteri atau PM. Perdana Menteri dan kabinet ini bertanggung jawab kepada parlemen. Yang berikutnya, ciri berikutnya adalah parlemen sangat berkuasa. Yang berikutnya lagi, jika kabinet tidak mampu menjalankan tugasnya, maka parlemen bisa membubarkan kabinet. Ciri khas dari demokrasi parlementer yang terakhir yaitu Jachsen Kabinet. Apa itu Jachsen Kabinet? Para menterinya diisi oleh pakar atau ahli di bidang masing-masing. Seperti ahli ekonomi itu diisi oleh seorang ekonom, contohnya adalah Menteri Keuangan namanya Saphrudin Prawira Negara. Oke, kita lihat, saksikan gambar ini di mana pelantikan pertama Kabinet Muhammad Nasir tanggal 7 September 1950. Kita lihat gambarnya di sini di mana Presiden Soekarno sedang melantik seorang Nasir atau Muhammad Nasir sebagai Perdana Menteri. Oke, anak-anak yang berbahagia, kita akan lanjutkan dengan kabinet-kabinet yang pernah memerintah pada masa parlementer ini. Yang pertama adalah Kabinet Muhammad Nasir. Awalnya beliau berawal menjadi Perdana Menteri, itu dilantik pada tanggal 7 September 1950 dan berlangsung hanya 6 bulan, yaitu sampai Maret 1951. Asal partainya ini dari Masyumi. Masyumi itu Masyarakat Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Adapun wakil Perdana Menterinya yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono. Dan di sini ada gambar Sri Sultan Hamengkubuwono dan di samping ini ada gambar dari Muhammad Nasir. Adapun program yang dikemukakan, yang dijalankan oleh kabinet ini, yang pertama adalah mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilu untuk memilih Dewan Konstituante. Yang kedua, menyusun pemerintahan dan kelengkapan
perlengkapan negara. 3, upaya negara menjaga keamanan dan ketentraman negara. Karena hanya berlangsung 6 bulan ini, maka tentu saja program yang telah dicanangkannya ini tidak terlaksana karena banyak sekali rongrongan dari keadaan sekitarnya, yaitu mengapa kabinet ini jatuh. Pertamanya adanya mosi menuntut pembekuan dan pembubaran DPRD sementara. Yang kedua, seringnya mengeluarkan undang-undang darurat yang tentu saja mendapatkan kritikan dari partai-partai oposisi. Yang kedua, lihat gambarnya ada foto Sukiman. Ini yang kedua adalah kabinet Sukiman. Ya, ini juga waktunya pendek. Masa kabinet ini hanya 1 tahun dari tahun 1951 sampai 1952. Nama Perdana Menterinya yaitu Sukiman Wiryo Sanjoyo, berasal dari Partai Masumi dengan koalisi dengan PNI. Programnya yang pertama menjalankan politik luar negeri bebas aktif, kedua memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia, ketiga menyiapkan undang-undang pengakuan terikat buruh, perjanjian kerjasama, penetapan upah buruh minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh. Karena hanya 1 tahun, ini juga penyebabnya mengapa kabinet ini jatuh. Ini adanya Mutual Security Act atau MSA, yaitu perjanjian yang berisi antara keamanan antara Indonesia dan Amerika Serikat, di mana para partai yang lain tidak setuju dengan adanya kerjasama dengan Amerika ini. Baiklah, anak-anakku yang Bapak banggakan, pada kabinet yang ketiga yaitu kabinet Wilopok. Ini kabinet yang berasal dari Partai Masumi dan PSI serta PNI, merupakan zakon kabinet. Berikutnya yang keempat adalah kabinet Ali Sastro Ami Joyo I. Ini juga berlangsung hanya sebentar, hanya 1 tahun, yaitu dari tahun 1953 sampai 1955. Perdana Menterinya bernama Mr. Ali Sastro Ami Joyo, berasal dari Partai PNI. Wakilnya adalah Wongsonegoro. Berikutnya kabinet yang kelima yaitu kabinet Burhanuddin Harahap. Beliau memerintah menjadi Perdana Menteri itu mulai tanggal 12 Agustus 1955 sampai tanggal 3 Maret 1956. Kurang lebih 9 bulan beliau memerintah, di mana yang menjadi Perdana Menteri yaitu Burhanuddin Harahap, partainya dari Masumi. Peristiwa yang paling penting pada masa Burhanuddin Harahap yaitu beliau bisa dan mampu melaksanakan pemilu pertama tahun 1955 yang sangat bersejarah bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Berikutnya, kabinet yang keenam adalah kabinet Ali Sastro Ami Joyo kedua, yaitu mulai tanggal 20 Maret 1956 sampai tanggal 4 Maret 1957. Lihat gambar Perdana Menteri Ali Sastro Ami Joyo ini. Pada sebelumnya, kabinet sebelumnya Ali Sastro Ami Joyo I, beliau kabinet ini telah mampu melaksanakan peristiwa sejarah yang sangat merubah negara-negara di Asia Afrika, yaitu Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung. Adapun wakil Perdana Menterinya yaitu Muhammad Rum, partainya dari PNI, Masumi, dan NU. Berikutnya yang ketujuh, yang terakhir adalah kabinet Juanda. Ini mulai bulan Maret tahun 1957 sampai April 1959. Perdana Menterinya adalah Insinyur Juanda Kartawijaya. Ini kabinet yang zakon kabinet, artinya para menterinya diisi oleh menteri-menteri yang ahli dan pakar di bidang masing-masing. Juanda ini bukan dari partai, tapi dia seorang teknokrat dan ahli dalam bidang kelautan. Makanya beliau bisa mengajukan dengan deklarasi Juanda yang menguntungkan bagi Indonesia, yaitu di mana prestasi yang luar biasa dari seorang Juanda yaitu menetapkan lebar wilayah Republik Indonesia menjadi 12 mil laut, diukur dari garis dasar yang mengumumkan titik-titik keluar dari setiap pulau yang ada di Indonesia dengan ketetapan deklarasi Juanda. Kabinet ini berakhir setelah Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Sekarang kita
lanjutkan, itulah berbagai kabinet atau 7 kabinet yang terdapat dalam masa demokrasi pemerintahan parlementer. Dari seringnya terjadi pergantian kabinet karena hanya beberapa tahun, sehingga tentu saja tidak bisa membangun, tidak bisa mensejahterakan rakyatnya. Makanya dampak sering terjadinya pergantian kabinet yang cepat ini, yang pertama adalah setiap kabinet tidak bisa menjalankan programnya. Yang kedua, kepercayaan rakyat terhadap pemerintah memudar. Kemudian yang ketiga ini, kondisi negara tidak stabil sehingga banyak sekali gangguan berupa keamanan yang terjadinya berbagai pemberontakan di berbagai daerah. Yang keempat, keamanan negara terancam baik secara politik, ekonomi, dan sosial. Baiklah anak-anak sekalian, setelah kita mempelajari 7 kabinet pada masa pemerintahan demokrasi parlementer, ada ungkapan dari presiden pertama kita, yaitu Presiden Soekarno, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah, karena peristiwa kejadian hari kemarin itu akan mempengaruhi kejadian pada masa sekarang. Peristiwa dan kejadian pada masa sekarang ini akan mempengaruhi terhadap peristiwa berikutnya di masa mendatang. Terima kasih atas kebersamaan kita. Sampai berjumpa di pelajaran yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.